Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam kerja karya-karya. Eh, ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik, terutama tim pekerja keras ya, pejuang-pejuang PKM yang berada di belakang layar yang dikomandoi oleh komandannya Mas Yapin, sehingga acara ini dan kedepannya bisa berjalan dengan baik. Ah, Kemarin itu ada pengumuman yang dari kemahasiswaan, terutama di KSI, itu sudah menyebarkan tentang terkait dengan mulai mengumpulkan proposal untuk kompetisi internal. Sebenarnya di fakultas kita sudah berjalan lebih dahulu, kemudian sudah ada beberapa grup yang diprakarsai oleh Mas Yakin dan kawan-kawan untuk mempelajari tentang PKM. PKM ini merupakan salah satu bentuk partisipasi kita selaku mahasiswa yang nantinya akan masuk ke dalam riwayat kemahasiswaan Anda. Jadinya eh, sebuah eh, keikutsertaan di dalam eh, tidak hanya keikutsertaan ya, saya rasa produknya pun itu bisa menjadi bukti bahwa memang kita hanya siswa gitu. Memang kita mempunyai keunggulan, bukan hanya mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan kuliah saja, tetapi juga ada hasil dari perkuliahan tersebut. Oleh karena itu, eh, marilah kita secara eh, ekstrakurikuler kita mendorong supaya ini menjadi sebuah budaya, khususnya di adik-adik semua. Jangan jadikan ini beban, jadikan ini memang sebuah budaya yang menyenangkan. Kemudian yang beban nanti kita akan rumuskan dalam bentuk kurikulum gitu. Jadinya memang PKM nanti akan ke depannya akan masuk kurikulum supaya menjadi sebuah kebiasaan. Dan akhirnya itu akan menjadikan antara hasil pendidikan dan dunia kerja itu nyambung. Yang selama ini memang banyak terjadi mismatch. Untuk universitas sendiri sudah berusaha untuk menggandeng beberapa mitra, terutama dari Tokopedia, Gojek Tokopedia maupun dari kalangan eh, wirausaha lain termasuk akademisi untuk meningkatkan kualitas produk dari mahasiswa. Demikian mungkin dari saya untuk selanjutnya hasil dari pertemuan ini saya harapkan nanti sudah mulai ada gambaran dan komunikasi terkait dengan topik dan terkait dengan pembimbing. Kalau yang belum punya pembimbing nanti bisa kita diskusikan bersama di forum ini. Untuk selanjutnya terima kasih waktunya saya kembalikan kepada pembawa acara dalam hal ini MC. Monggo. Baik, terima kasih kepada Dr. Dian atas komentarnya. Oke, langsung saja kita menuju ke agenda berikutnya, yaitu memaparkan informasi mengenai PKM oleh para penggerak PKM FK. Pada yang bertugas, dipersilakan. Oke, terima kasih MC atas waktunya. Jadi perkenalkan, aku Ismi dan ada Mas Yakin juga yang akan memaparkan info-info terkait PKM hari ini. Halo Mas Yakin. Halo, masuk. Oke. Jadi tentang PKM ini mungkin bisa di-share ya tentang Cidox-nya. Oke, nah yang pertama ini di 2022 ini akan diadakan PKM, harapannya teman-teman bisa menuju timnas 35 ya, mantap banget tuh. Nah, terkait alurnya, alur PKM serta timeline-nya, nanti dari internal FKUNS terlebih dahulu. Nah, akan diadakan
review internal dari panitia PKMFK pada tanggal 26 Februari hingga 1 Maret. Nah, nanti setelah direvisi, nanti akan dikembalikan proposalnya. Setelah direview akan dikembalikan proposalnya dan direvisi. Nah, revisinya diberi waktu tanggal 28 Februari hingga 1 Maret. Lalu untuk di tim UNS sendiri, kita submit proposal ke tim UNS itu dari 28 Februari hingga 2 Maret. Jadi harapannya teman-teman itu bisa submit proposal ke tim UNS itu dengan format yang udah benar ya, udah melalui review internal FK gitu. Lalu akan diadakan review tim UNS tanggal 3 hingga 7 Maret. Lalu ada revisi juga sampai tanggal 9 Maret. Lalu ada penilaian proposal dari 10 sampai 14 Maret. Nanti akan diumumkan tanggal 15 Maret serta pengunggahan ke Kemendikbud ini masih menyusul jadwalnya. Tuh. Nah, ini untuk posternya. Sepertinya sudah di-share di grup ya untuk posternya yang kemarin. Jadi silakan teman-teman untuk dibaca lagi dengan seksama info-infonya. Nah, boleh di-scroll, tolong. Nah, oke. Sebenarnya untuk info-info terkait PKM, itu kita sudah menyediakan link-link dan sosial media yang bisa teman-teman manfaatkan dengan baik gitu untuk pengerjaannya. Nah, membuat Linktree untuk diakses oleh teman-teman FK. Di Linktree itu isinya apa aja? Nah, nanti di Linktree ini ada yang isinya video edukasi, pembelajaran tentang teman-teman itu gimana, cari tim yang baik itu seperti apa. Terus untuk menyusun PKM itu diperlukan software apa aja. Lalu yang kedua itu kita juga menyediakan fasilitas untuk mencari tim. Mungkin bisa dibukuin Mas. Oke, nah di cari tim ini harapannya teman-teman ini bisa menemukan tim yang baik gitu. Nah, bentuknya terlalu bawah ya. Agak scroll ke atas. Oke, nah di cari tim itu nanti disediakan sebuah spreadsheet gitu. Nah, kemarin linknya sudah di-share juga ya di link cari jodoh di grup Timnas itu. Nah, teman-teman bisa tuh buka-buka dan isi linknya mulai dari sekarang. Nah, nanti kalau sudah dapat tim yang cocok, nanti mungkin bisa dicentang. Nah, dengan itu kita bisa tahu nih, teman-teman ini sampai di mana progresnya, udah dapat tim yang cocok atau belum, gitu. Lalu selanjutnya di Linktree ini juga ada pedoman dan referensi dari PKM 2021, dikarenakan yang 2022 ini memang belum keluar. Jadi kita mengacu di pedoman PKM 2021. Lalu selanjutnya ini ada format proposal juga yang sangat membantu teman-teman dalam mengerjakan proposal gitu. Udah ada proposal 5 bidang, ada PKMK, PKMKC, PKM penelitian eksakta, sama RSH gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa manfaatkan dan lihat-lihat dulu kira-kira bentuk proposalnya itu formatnya seperti apa. Lalu ada juga menu YouTube USU atau PIMNAS 34. Nah, di situ teman-teman bisa belajar tentang cara-cara presentasi yang benar itu seperti apa, lalu tips and triknya itu bisa diperhatikan. Buat yang belum mengisi progres PKM, yang didetail PKM sampai mana, nah itu mungkin bisa diisi ya. Minta tolong banget buat teman-teman untuk mengisi link tersebut gitu. Nggak apa-apa, belum ada tim, belum ada ide, ya nggak apa-apa. Kita seenggaknya sudah tahu gitu progres teman-teman ini sampai mana, biar kita bisa memfasilitasi dan membantu teman-teman dalam melakukan PKM ini dengan lancar gitu, nggak ada hambatan ya. Lalu selain itu juga ada recording sosialisasi. Nah, itu bisa dilihat-lihat lagi karena banyak info yang sangat besar di sosialisasi kemarin. Lalu juga ada recording Q&A dengan Pak Hakim. Nah, kemarin ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah didapat dari teman-teman dari isi form, itu kita tanyakan di sesi ini. Jadi mungkin bisa dilihat-lihat ya, dari jawaban-jawabannya itu sudah dijawab oleh Pak Hakim. Lalu ada kontak person
bila teman-teman ingin tanya-tanya, nah ini yang penting, itu ada Instagram. Jadi Instagram PKM FK sendiri itu punya Instagram ya, jangan lupa di follow PKM _FK_MS. Nah, di situ banyak info-info yang sangat berguna gitu di klinik PKM ini. Nanti bisalah dikepo-kepoin gitu. Terus jangan lupa juga buat ngisi spreadsheet buat pencarian tim yang dibeli cari jodoh PKM itu. Lalu selanjutnya mungkin bisa dijelasin sama Mas Yakin ya. Gimana tips and triknya? Sebelumnya cek dulu suaraku udah masuk belum? Aman. Aman. Oke, terima kasih. Boleh dibuka PPT-nya. PPT. Spreadsheet mungkin ya. Tentang apa lagi? Cari jodoh ya. Ini dulu mungkin. Tim dalam PKM ya. Nah, jadi oke, bisa next dulu mungkin. Oke, dalam PKM kenapa penting? Nah, ini kata menurut Pak Hakim, tadi ya, tim PKM ini salah satu komponen terpenting dalam menentukan kesuksesan dalam keberjalanan PKM kan. PKM kan timeline-nya panjang juga ya, sekitar 9 bulan, meskipun penelitiannya realnya paling 3 bulan. Tapi memang perlu waktu panjang untuk mulai dari proposal hingga nanti PIMNAS. Sehingga karena itu kan perlu kekompakan, kesolidan tim, saling menghargai, respect, PK, berempati, saling membantu, kerjasama satu sama lain, pamrih, tanpa pamrih, pembagian tugas yang efektif, serta ketahanan dan saling menguatkan antar anggota tim tentu akan sangat mendukung keberjalanan PKM hingga bisa sampai tahap PIMNAS. Jadi memang karena panjang, jadi timnya harus bagus banget dan ya gitulah, harus sabar, respect, menghargai. Dan di sini unik lur, apa yang nggak ada tim itu di awal nggak harus kenal. Kebanyakan tim-tim itu kenalan setelah mereka berjalan. Oke, next. Nah, ini kriteria ketua tim ya, ini lagi-lagi menurut Pak Hakim, karena kemarin kita ngobrol sama Pak Hakim, ini harus bisa saling mengkoordinasi antara sesama tim agar tetap selalu bersemangat dalam mengerjakan sehingga tidak berhenti di tengah jalan. Terus harus memiliki sifat yang optimis, ambisius, semangatnya terus saling perhatikan karena dapat menular ke anggota tim lainnya. Terus orang ini hanya bisa menjadi ketua satu tim. Ini administratif sih. Terus apabila timnya terjadi campuran, misalkan program S1 dan sekolah vokasi, nah ini disarankan untuk ketuanya dari program S1. Nah, ini mungkin saat ini juga SV sudah memiliki skema bidang atau program PKM tersendiri. Tapi nanti keputusan finalnya kita nunggu lagi dari Kemdikbud, karena ini kan belum dapat info dari Kemdikbud. Oke, next. Terus ini cara cari teman yang baik dalam tim PKM. Nah, ini pertama, satu tim harus ada yang beda angkatan, Lur. Kalau seangkatan semua, katakanlah 5 orang, angkatan 2020 semua, nah ini gugur di seleksi administrasi sih. Dan 70% tim ini gugurnya di seleksi administrasi sampai seleksi ke bagian kontennya. Prodinya masih boleh sama. Tapi yang penting ini ada setidaknya 1 orang yang beda angkatan. Terus disarankan dari berbagai prodi, saran aja, tapi nggak wajib. Tapi kalau yang nomor 1, ini beneran harus beda angkatan. Terus harus mencari teman yang benar-benar mau kerja, karena ini kan waktunya lama dan tantangannya lumayan nanti. Akan banyak tekanan di tengah-tengah. Terus cari teman yang asik, agar dapat merefresh di tengah lelahnya mengerjakan, refresh. Terus setiap anggota tim harus memiliki keunggulan masing-masing, jadi nanti bisa saling melengkapi. Karena itu cari orang per orang dengan keunikan serta keunggulan masing-masing agar dapat saling melengkapi. Tapi jangan terlalu jangan terlalu idealisme juga. Jadi dapat dulu. Nah, nanti kita belajar bersama juga. Tapi emang oke, next. Terus nih, solusi untuk kalian yang bingung, cari tim, cari anggota, atau tambahan dari lingkup anak FK. Nah, ini langsung aja klik cari jodoh anak jodoh PKM
anak FK ini khusus anak FK ya. Bajunya apa ini? Next. Oke, udah habis ternyata. Nah, nanti dicari jutaan FK ini menemukan sebuah speech yang bisa kalian isi. Nah, ini udah ada contohnya satu baris. Di sana ada satu contoh. Nanti teman-teman bisa aja nyari teman, nyari anggota tim, atau nyari tim yang udah membentuk tim. Jadi ada beberapa tim yang kekurangan anggota. Kalian bisa klik di sana dan juga bisa mengajukan diri agar ada tim yang milih. Mungkin bukan teman-teman yang udah lama gabung di grup PKM, kita juga udah ngupload kemarin, bisa dicek di note grup masing-masing. Di sana ada juga data teman-teman yang ikutnya siapa aja, kemudian minatnya apa saja. Tapi mungkin itu perlu update lagi. Terus yang terbaru untuk nyari tim ini, dari PKM Center udah menyediakan ya satu platform. Nanti coba aja buka di PKM integrasi.uns.ac.id. Di sana juga ada, cuma formatnya beda memang. Nah, di sini untuk anak FK saja, atau mungkin kalau ada yang mencari anak FK, bisa masukkan ke link ini. Harus pakai email. Dan ini perlu diingat, teman-teman harus aktif ya, karena jangan nunggu diarahkan kita gimana. Ini buat apa istilahnya, kan baris saja, teman-teman silakan menulis, silakan mengambil di grup ini. Dan ingat, nggak harus kenal banget di awal. Aku pun dulu saat timnas itu belum kenal anggotanya. Kenalan pas udah praktisnya, pas udah bikin proposal baru kenalan. Jadi itu yang saya tekankan, mungkin teman-teman nggak harus kenal di awal. Bisa kenalan, nanti. Oke, terus lanjut. Oke, terus tentang brainstorming PKM. Nah, ini sudah dibuat juga dari videonya, tapi lah kita cerita lagi di sini. Nah, ini kita buat proposal PKM nah, proposal ide, jangan cari kita juga. Nah, bagaimana cara cari ide? Nah, ide yang dibuat itu harus yang bermanfaat. Manfaatnya langsung, meskipun masih prototype. Terus ada atau novelty-nya, dapat direalisasi. Nah, manfaatnya ini kan prototype. Beran ada ke teranya. Nah, terus ada kata barang atau novelty-nya. Nah, ini barangnya harus dibuktikan di bagian literaturnya. Jadi literatur tentang apa yang sudah ada, sampaikan. Kemudian apa yang baru dari yang kamu buat, sampaikan. Ini bisa masuk di latar belakang keduanya nanti. Terus dapat direalisasikan. Minimal direalisasikan prototipenya. Prototipe itu bukan sesuatu yang sempurna, tapi menggambarkan apa yang kamu lakukan. Nah, cara itu penerapan proposal yang berkualitas dalam artian udah level 5 kira-kira itu bisa pakai teknik ATM atau amati, tiru, modifikasi dari karya dan proposal PKM sebelumnya yang pernah lolos PIMNAS. Nah, kenapa belajarnya kita dari yang lolos PIMNAS? Ini ada beberapa alasan. Yang pertama, karena aku udah dapat lolos bertahan lewati berbagai interview bahkan jurnal. Terus kalau bisa sekali terjun ke dunia per PKM bisa langsung sampai ke nasional. Jadi teman-teman ini akan kalau udah sampai nasional meskipun capek banget tapi target ya. Bisa menyesuaikan ide dengan kita melihat mereka yang dalam kita bisa lah kira-kira bagaimana selera juri-juri terhadap proposal yang lolos itu seperti apa. Oke, lanjut. Nah, ini contoh ya, contoh salah satu yang medali emas presentasi PKMRE. Contohnya judulnya Genosensor untuk diagnosis non-small cell lung cancer melalui deteksi mutasi EGFR DL19. Nah, ini masalah detailnya adalah NSCLC. Inovasinya sekam padi untuk genosensor tingkat intinya
molekuler sampai deteksi mutasi EGFR DL9. Nah, di sini genosensor. Miripnya fokus ya, fokus. Kemudian dari judulnya genosensor ini berarti mereka udah bikin produk. Udah kelihatan nih produknya. Terus levelnya sampai apa? Sampai molekuler ini. Dikejar tuh sampai molekuler, gimana penelitiannya nanti pengujian juga banyak sekali. Terus inovasi yang mereka tawarkan adalah dengan sekam padi untuk genosensor. Jadi pertama permasalahannya detail dan jelas, terus tingkat penelitiannya juga diperdalam. Inovasinya juga kelihatan banget. Ini satu contoh aja ya. Oke, next. Sorry, izin minum dulu. Oke. Nah, ini contoh covernya aja ya. Contoh yang kiri ini adalah tentang penetapan juara PIMNAS. Yang kanan ini tentang daftar PKM lewat PIMNAS. Nanti ada juga pembagian kelas. Oke, next. Lanjut. Nah, ini cara nyari referensinya ya. Nanti kita bisa melihat referensi ini yang gampang sih lewat YouTube ya. Karena adanya pandemi ini membuat semua dilakukan secara online. Nah, ini berkahnya bagi kita adalah semua presentasi mereka lengkap, mulai dari latar belakang sampai metode, berbagai variabel sampai luarannya ini terdokumentasikan di YouTube dan kita bisa buka itu secara cuma-cuma. Nah, pertama kita bisa buka. Ini salah satu file juara berarti ya. Pertama kita lihat skemanya sama nggak dengan kita. Kita main skema apa, terus kita lihat ini ada kan strip angka 1. Ini berarti dia kelas 1. Jadi nanti di level PIMNAS, PKM-PKM yang lolos ini dibagi menjadi beberapa kelas. Juaranya itu tiap kelas, bukan total semua. Jadi lebih ada banyak referensi yang bisa teman-teman pakai. Nah, sangat disarankan untuk tanggung-tanggung nyontek aja yang juara. Terus setelah itu nanti kelas sama bidangnya ini bisa dicek di YouTube. Judulnya bisa teman-teman lihat di sini ada berbagai macam judul ya. Perhatikan judulnya. Kira-kira judulnya mirip dengan minat teman-teman yang mana? Kalau udah dapat judul yang mirip, udah ketemu kelas dan skimnya, cari di YouTube. Lanjut. Nah, ini urutan ke juara ya. Ini kan dari surat pengumuman juara ya. Nah, ini juga perlu dicek. Yang dilihat ini adalah juara yang PKM yang presentasi. Karena juara ini ada yang presentasi dan ada yang poster. Tapi teman-teman tolong fokus yang presentasi karena presentasi ini sudah kompleks ya menilai semuanya. Kalau poster kan hanya posternya dilihat. Terus ini ya ini menunjukkan aja kelasnya yang itu PKMRE kelas 1 betulnya seperti itu. Terus perlu diingat PIMNAS tahun lalu ini kalau teman-teman mau nonton ada 2 hari. Jadi misalkan judul yang teman cari di kelas RE1 misalkan hari pertama kok nggak ada, coba cek yang hari keduanya. Oke, lanjut. Nah, ini cara nyarinya aja. Bisa aja klik langsung di YouTube PKMRE 1 PIMNAS 34. Nah, ini dilihat roomnya 19, tapi kelasnya kelas PKM 1. PIMNAS ke-34. Ini ada hari 1 dan hari kedua. Jadi, misalkan judul yang teman-teman cari kok gak ketemu di hari 1, cek aja di hari kedua. Oke, lanjut. Terus another info ya ini. PIMNAS itu nanti nggak sesuai dengan daftarnya, urutannya. Tapi diundi saat mau maju. Jadi, ya ini perlu agak sabar sih. Tapi bisa dilompat-lompat karena sekitar 30 menit atau 1 tim. Kalau mau nyari satu judul yang teman-teman nyari. Terus PKM yang sangat perlu kalian ajukan adalah yang juara presentasi, bukan yang poster. Karena tadi presentasi ini kriterianya banyak, mulai dari isi proposal, laporan kemajuan, isi artikel ilmiah, presentasi, dan outputnya yang dihasilkan.
Nah, jadi penting nih untuk teman-teman buat proposal yang berkualitas sebagai langkah awal untuk nambah poin kejuaraan di kelas presentasi. Karena ini akan ngaruh di presentasi nanti di tingkat nasional. Terus, next. Nah, ini mungkin terakhir tulisannya. Ide yang bagus dalam sebuah penelitian ini umumnya membahas masalah saat ini yang menggemparkan atau masalah yang udah ada, tapi solusinya belum ketemu. Atau mungkin udah ada solusinya, tapi kita menemukan kelemahan yang ya kita bisa memikirkan kira-kira apa yang bisa untuk menambah kelemahan itu. Terus yang kedua, jika ada salah kesehatan, epidemiologinya cukup tinggi. Nah, ini menggambarkan kalau hal itu cukup penting untuk dibahas. Terus solusinya ditawarkan mungkin tidak 100% meniru solusi sebelumnya. Ada inovasi atau terbaruan yang ada dampaknya terhadap penelitian. Ada dampak positifnya. Terus bahannya kalau bisa yang murah, terjangkau, dan gampang didapat di Indonesia. Kalau impor sih boleh, cuma jangan terlalu banyak. Agar risetnya nanti juga jalan dan manfaatnya ini bisa kelihatan banget. Terus media yang akan dilakukan dapat memberi manfaat secara nyata bagi rakyat Indonesia. Ya, ini jangka panjang banget sih. Sekarang mungkin ada gambarannya untuk ke sana. Terus Lur, saat nonton videonya nanti yang dilihat apa? Teman-teman pertama lihat variabel mereka apa aja, keluaran mereka apa aja. Yang penting itu sih. Kalau yang menurutku sih, jangan sampai teman-teman ngasih judul yang wow, tapi variabel yang teman-teman jadikan patokan atau parameter kalian membuat kesimpulan itu sedikit. Jadi harus mendalam dan cukup banyak. Bahkan beberapa itu pengujian sampai belasan atau 20-an. Itu lumayan banyak kan untuk suatu penelitian PKM. Oke, langsung demonstrasi. Oke, lanjut. Ke yang PDF kelas, pembagian kelas. Oke, pembagian kelas. Coba turunkan judul. Contoh cara nyari ide mungkin. Ayo turunkan. Yang itu aja, yang GFK. GFK itu lumayan. Apakah ini set? Sini aja dulu, gak apa-apa, Kak dulu. Pas berhenti di sini. Sip, berhenti kan? Tolong gedein. Ini mungkin contoh ya, contoh cara ATM ya. Misalkan ini. Oke, nomor 1. Ini kan kelas ya. Nanti kalau yang lebih kuat bisa ngecek yang di pengumuman juara. Tapi di sini nggak apa-apa sih. Misalkan di PKMK 1, Ayo Kartika dari UNS kebetulan. Judulnya tentang pusar, berat udang dari limbah tulang ayam dan ekstrak sargasum sebagai upaya peningkatan produksi udang masyarakat pesisir. Ini lumayan. Lumayan apa ya? Di sini dia targetnya masyarakat pesisir. Targetnya. Terus inovasinya menggunakan limbah tulang ayam dan ekstrak sargasum SP untuk peningkatan produksi udang. Nah, ini mungkin teman-teman mikirnya ini sangat sangat pertanian ya. Sangat tanah FP banget, tapi mungkin aja karena K ini bebas, tapi diusahakan sesuai dengan NFK. Nah, ini mungkin teman-teman bisa ganti, bahannya bisa diganti, targetnya bisa diganti, tapi jangan cuma satu. Nah, PKMK ini kan kewirausahaan, tapi yang ditekankan justru malah inovasinya. Mungkin inovasinya juga beda tentunya dengan PKMR. Dan mungkin ini agak mepet ya, karena masyarakat. Agak mepet dengan PM dan PKM PI, penerapan iptek. Nah, tapi kalau K ini kewirausahaan khasnya adalah pelaku utama usahanya adalah mahasiswa. Masyarakatnya di sini kemungkinan akan jadi bisa jadi istilahnya konsumen atau enggak yang misalkan ya yang nomor 5 ini lumayan. Dania Damayanti dari UNM. Masker serbuk berbahan pelepah pisang kayak saponin sebagai antiseptik penjaga jerat pada kulit wajah.
Nah ini kan K, berarti dia udah mulai menjual. Barangnya udah jadi dan siap dipasarkan, udah laku lah. Nah ini bisa juga teman-teman meniru, coba misalkan dia pakai masker serbuk, bahannya pelepah pisang kayak saponin. Nah saponin ini ternyata kalau teman-teman browsing ada di hampir semua tanaman. Pelepah pisangnya bisa teman-teman ganti. Antiseptiknya untuk mencegah jerawat pada kulit wajah. Padahal antiseptik fungsinya bisa banyak, nggak cuma jerawat dan nggak cuma di kulit wajah. Nah teman bisa ganti, misalkan jadi masker ini serbuk, teman-teman bisa ganti masker krim berbahan, misalkan pelepah kelapa ya, atau getah tanaman untuk antiseptik pencegah jerawat, itu bisa. Cuma jangan terlalu mirip biar nggak kelihatan kalau kita ATM. Ya, sekira teman-teman. Tapi bisa melihat judul yang ada terus modifikasi. Oke, lanjut ke yang bidang lain mungkin. Lanjut, ini masih PMK. PMK kan kewirausahaan. Ini PM. Oke, pengabdian masyarakat. Set. Top. Oh, ini RE. Oke, RE. Gak apa-apa. Mana yang mungkin yang agak kedokteran. Nah, ini yang geosensor tadi yang kita contohkan. Ya, genosensor. Dia untuk diagnosis non-small cell lung kanker, deteksinya melalui mutasi GFR del11 dari sekam padi. Nah, ini sekam padi yang dia gunakan ini senyamannya apa? Bisa dicek di YouTube-nya. Nanti bisa teman-teman bisa nyari alternatif bahan lain. Kemudian dipakai NSCLC. Mungkin teman-teman nanti bisa nyoba SCLC. Ini gen sensor. Nanti sensornya bisa macam-macam jenisnya. Itu kalau mau ATM dari judul ini. Atau kalau itu masa sulit, coba yang nomor 2. Manfaatan bibit merah dalam sediaan food water sebagai support terapi kanker payudara melalui induksi apoptosis. Nah ini teman-teman nanti bisa cek ya. Ini dia fokusnya untuk terapi suportif kanker payudara, kemudian mekanismenya dengan apoptosis, sediaannya food powder, bahannya dari bibit merah. Nah teman-teman bisa juga nih modifikasi. Kankernya bisa kanker yang lain, induksinya apoptosisnya bisa cara yang lain kan apoptosis kan. Bisa juga penghambatan, katakanlah penghambatan mitosis. Sediaannya food water, nanti teman bisa sediaan yang lebih mudah, bahannya juga bisa bahan yang lain. Jadi kalau bingung nyari ide, teman-teman ATM aja, cek-cek judul-judul yang udah lolos ini, teman-teman analisis, pertama masalahnya apa yang masalah ingin mereka selesaikan, bagaimana cara mereka menyelesaikannya, kemudian bagaimana cara mereka membuktikan kalau hipotesis mereka ini benar dan mencapai produk yang mereka ingin hasilkan. Itu bisa dicek di YouTube-nya. Oke, itu RE. Oke, mungkin udah cukup ya. Nanti kalau kurang bisa cek di video yang udah kita buat, atau mungkin kita bisa diskusi di chat group nanti. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Ismi dan Mas Yakin atas informasi sudah dipaparkan. Nah, gimana nih teman-teman informasinya? Udah ada mulai gambaran tentang PKM kan ya? Mulai dari alur dan tangan PKM, tips mencari tim, sampai gimana cara menyusun proposal yang berkualitas, semuanya sudah dijelaskan dengan baik oleh Mbak Ismi dan Mas Yakin. Semoga informasi yang disampaikan tadi bisa menambah pemahaman dan pengetahuan kita. Oke, sekarang kita masuk ke agenda yang mungkin paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi sharing dan tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang punya kendala selama menyusun proposal atau mencari ide, boleh didiskusikan di sini bersama teman-teman panitia. Ya, ini untuk adik-adik segera ini membentuk tim. Kemudian kalau bingung tentang pembimbingnya siapa, nanti bisa informasikan ke
panitia atau nanti langsung ke saya, ke nomor saya, nanti saya bantu mencarikan pembimbingnya gitu. Jadinya kalau menambahkan dari Mas Yakin, ketika menyusun proposal itu yang paling dilihat pertama kali itu yang pertama adalah latar belakangnya. Jadinya latar belakangnya itu harus tegas, jelas. Nah, dan jangan cuma satu paragraf saja. Jadi masalahnya apa, idemu apa, diungkapkan di situ, keistimewaan idenya apa, diungkapkan di situ. Bab 2 itu berkaitan dengan hampir semuanya hampir sama berkaitan dengan langkah-langkahnya. Langkah-langkah kalau PKM ya langkah-langkah strategis untuk pendekatannya supaya bisa merubah masyarakat yang tidak produktif menjadi lebih produktif. Kalau kewirausahaan ya bagaimana kewirausahaan itu merupakan sesuatu yang inovatif dari sisi penalaran. Terus untuk hitungan bisnis sudah tidak lagi, tidak terlalu diam. Hampir semua PKM sekarang kunci pokoknya adalah Anda bisa menunjukkan keunggulan ini inovasinya gitu. Apa yang terbaru di situ, ujinya tidak tidak cuma satu, tapi lebih dari satu. Jangan cuma uji riset itu cuma pengaruh saja, hubungan saja, atau perbedaan saja, tetapi laboratoris lebih keterapan gitu. Nah, untuk itu penting sekali anu ngikuti dosen gitu, ngikuti dosen. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan monggo. Eh, Ini kelihatannya masih 58 ya. Saya berusaha meminta Mbak Soraya untuk menyampaikan ke Koti-Koti untuk bisa men-sharekan apa masuk gitu ya pendaftaran untuk tim UNS gitu. Ya, silakan. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau bisa melalui kolom chat. Silakan. Kelihatannya di belakang layar sudah banyak mulai kerja ya, mau bingung langkah selanjutnya. Monggo silakan bertanya. Atau kalau ada judul nanti silakan disampaikan, nanti saya bantu cari pembimbingnya. Eh, ini yang ya Farhan itu ada. Iya, baik dokter, mungkin saya izin bertanya. Jadi saya ini apa tuh saya buat bersama teman-teman dari fakultas lain. Nah, sehingga saya ini mengalami kesulitan dalam mencari dosen. Nah, rencananya dosen akan saya atau akan kami hubungkan dengan dosen dari teknik elektro begitu dok. Nah itu bagaimana ya dok? Karena apa itu prodinya juga berbeda. Akan tetapi alat yang saya buat ini kan PKM-nya itu Karsa Cipta, sehingga alat yang saya buat itu memiliki hubungan erat dengan teknik elektro, dengan disiplin teknik elektro begitu. Itu bagaimana mengatasi kesulitan mencari dosen pembimbing dok. Terima kasih. Ya kalau terkait dengan antar prodi tidak masalah sih, karena ini semuanya UNS gitu. Kecuali antar universitas dengan UGM itu ya nggak bisa gitu kan. Nah, kalau antar prodi semua prodi di semua fakultas dan prodi di lingkup UNS itu saling bekerja sama. Bahkan terakhir ini kalau Anda lihat link di pengumumannya kemahasiswaan itu bahkan Anda bisa lihat judul dari prodi lain, tawaran judul dari prodi lain, gitu. Itu bisa. Terus kemudian kalau nanti mencari dosen pembimbing itu tergantung ketuanya dari mana, kemudian topiknya itu kental ke disiplin apa. Mungkin elektro bukan disiplin yang utama karena lebih cenderung misalnya kedokterannya, alat untuk mendeteksi mendeteksi
diabetes melalui apa mulut gitu kan, atau alat untuk me- mengukur risiko jatuh pada lansia gitu. Itu seakan-akan elektro karena alatnya gitu kan, tetapi sebenarnya konten penalarannya ada di kedokterannya, peristiwa jatuh, peristiwa diabetes. Nah, sekarang Farhan Hilmi itu judulnya apa? PKMKC-nya. Judulnya itu sebenarnya belum ditentukan, tapi temanya itu sepatu gitu dok, sepatu untuk orang tunanetra. Kan ada apa diberi sensor gitu untuk mendeteksi hambatan. Hmm. Sepatu tunanetra. Sepatu tunanetra ya langsung saja ke disiplin ilmunya kedokteran gitu. Nah, sedangkan untuk apa rekayasa alatnya dari elektro gitu, dari teman-teman elektro. Nanti kalau misalnya membutuhkan bimbingan dari non pembimbing utama, ya nggak apa-apa. Nanti kita dari universitas akan menghubungkan butuhnya siapa yang ahli itu, tinggal dapat info dari temannya ini dok, bukan ini adalah Pak siapa, misalnya eh, Pak Joko yang ahli tentang ini, ya kita tinggal menghubungi saja ke beliau. Pembimbingnya kalau tentang orto orto ini ya, ini adalah dari ini dari eh, rehab medik. Tunanetra, tunanetra lebih cenderung ke anu ya, ke PGSD, PGSD. Tujuannya untuk mengantisipasi apa? Resiko kecelakaan atau bagaimana? Untuk mengantisipasi risiko jatuh dok, karena orang tunanetra saya lihat dari mobilitasnya itu terganggu. Jadi harapannya dengan alat ini lebih mudah dalam melakukan aktivitas. Ya berarti kalau di kita eh, ya Dokter Desi Kurnia Tandio, Desi KT, Dokter Desi Kurnia Tandio di ini di nomornya ada di Muadi, silahkan nanti Japri nanti saya kasih nomornya gitu gitu. Terus kalau tentang tunanetranya sendiri itu ke mana ya, ke ke PGSD, tapi PGSD itu SLB. pendidikan ya. SLB PGSD. Ada orang PGSD-nya. Itu D3 ya kalau tidak salah ya PGSD gitu. Ya, kalau kedokteran masuknya ke ini, kalau ketuanya jenengan itu ke ini, ke Dr. Desi Kurnia Tandio. Tetapi diharapkan ketuanya yang lebih senior, mungkin angkatan 2019 gitu. Kalau misalnya ketuanya dari elektro, nanti ya elektro siapa yang terkait sensor siapa gitu. Jenengan hanya memberikan di keilmuannya saja gitu. Itu nggih saran saya. Masih. Sip, oke, dan bentuk tim. Ya itu contohnya diskusi terkait dengan judul dan pembimbing. Kalau kedokteran langsung tak channeli, tapi kalau untuk apa ke dosen selain kedokteran nanti tanya ke temannya itu yang ketuanya. Itu siapa? Oke, lanjut. Dok, saya izin nambahin gitu dok. Ya silakan. Oke Hilmi, Hilmi atau Farhan panggilannya? Ya pokoknya ngolah. Nah ini dosen membimbing ya, ini sebisa mungkin sih sesuai dengan bidang ilmu ketuanya. Dan perlu diingat, eh, mungkin membimbingnya satu, tapi kamu bukan nggak harus bisa konsul ke banyak dosen sekaligus. Jadi nggak cuma membingungkan karena kan emang kebanyakan tim-tim untuk PKM ini udah multidisiplin ilmu ya. Jadi mungkin aja perlu banyak dosen, misalkan nih aku sendiri, ya, dosen membimbingku Dr. Suyatmi. Tapi karena tentang pembuatan obat, aku sendiri juga konsul ke kimia katakanlah atau ke farmasi campur-campur. Nah ini nanti bisa tanya-tanya teman-teman kamu, mereka punya dosen dekat atau enggak. Jadi nggak cuma satu dosen.
Ya, itu lazim seperti itu. Bahkan yang kemarin itu juga minta saya dosen pembimbing utamanya dari MIPA. Terus kemudian minta di drill tentang kedokteran. Ya, dari kedokteran saya panggil gitu. Padahal timnya orang MIPA semua gitu. Jadinya nggak masalah. Ada pembimbing utama, ada pembimbing yang nantinya dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan project gitu. Gitu. Oke, silakan yang lain banyak 57 psikologi ada ini. Surat tugas membuka waktu yang lama kira-kira pernyataan mitra. Oke. Untuk adanya surat izin penelitian secepatnya sedangkan jika mengajukan surat tugas membutuhkan waktu mitra dulu, cari tanda tangan mitra saja dulu, surat tugas terakhir. Itu Mbak Dion bisa Mbak Alodia Safira bisa open mic? Oh, nggak bisa ya on mic. Oke. Jadinya yang penting surat surat mitranya dulu untuk PKMM gitu. Udah masuk, kalau ada persetujuan mitra nanti yang lain misalnya kelengkapan-kelengkapan menyusul gitu. Insya Allah Dokter Sari akan mempermudah semua surat tugas terkait dengan PKM. Beliau sudah berjanji itu. Nah, jangan sampai disusahkan. Pengalaman tahun yang lalu juga seperti itu ya, yakin Adenisa? Kalau surat tugas, yakin di MIPA ya. Waduh, waduh. Tapi insya Allah kedokteran tidak akan sulit kok. Biasanya pengantarnya dari ini, eh, Mbak, dari bidang satu kemahasiswa apa akademik dan kemahasiswaan. Jadinya buat surat yang terhormat apa wakil dekan ini. Dengan ini kami akan mengadakan ini dengan membutuhkan apa pengantar untuk mitra ini gitu atau surat tugas untuk ini. Iya. Oh gitu. Ya minta saja, langsung minta saja nanti dikasihkan ke ini ke Mbak Soraya untuk menindaklanjuti. Segera saja. Nah, itu ya Mbak Duna. Nah, tadi bunyinya kepada siapa? Pada WD1 itu intinya kami akan membuat ini apa dibuat redaksinya gitu. Nanti diserahkan ke Mbak Soraya, nanti Mbak Soraya akan menindaklanjuti dengan dan tim itu memfollow up surat tugasnya sampai mana, gitu. Sip, terima kasih. Oke, silakan. Psikologi keren-keren. Kebidanan banyak yang keren juga. Kedokteran juga banyak. Mau kedokteran itu nak ora dio ya oh ya rada orang Melayu. Ya, siapa? Ada informasi tambahan dari panitia? Gini, ah nanti dibuat proposalnya terlebih dahulu sebaik mungkin. Jangan lewat pendaftaran, langsung pendaftaran, nggak usah sempurna, nggak masalah. Bahkan kami sering mendapatkan di universitas itu latar belakangnya masih satu satu paragraf, ini masih ini nggak apa-apa, masih dikembalikan lagi, nanti disuruh revisi lagi, gitu, disuruh revisi lagi, nanti lama-lama komplit, gitu. Yang kami tidak terlalu suka di universitas ketika kami sudah membantu mencermati, diminta untuk revisi dikembalikan tanpa revisi. Nah, itu. Jadinya benar-benar mohon kalau eh, nggak sempurna di awal nggak masalah, ketika ada revisi segera direvisi. Tapi jangan nunggu sempurna, nggak maju-maju. Saya punya bimbingan dulu, kalau nggak sempurna nggak dimasukkan, benar-benar nggak daftar di ini PKM. Mengingatkan PKM adalah
salah satu dari 3 wajib di dalam SKPI. Soft skill, Pawapres, PKM. Izin nambahin ya Silakan. teman-teman. Ya. Ada yang mau lagi, Dok? Oke, saya izin nambahin ya. Oh, Ini teman-teman yang masih butuh contoh atau gimana, di link yang sudah dibagikan oleh PKM Center PNS ini udah nyediain beberapa contoh PKM yang udah lolos, jadi silakan dibuka-buka contohnya. Terus nanti perhatikan format mereka mungkin agak beda dengan contoh template yang dibagikan. Ya, beberapa template ini memang agak yang sedikit-sedikit ada yang beda dengan pedoman. Tapi pedoman yang utama adalah buku pedoman. Sementara pedomannya dari 2021 untuk 2022 tunggu dulu sampai keluar dari Kemdikbud ya teman. Tapi silakan cakupan dulu kontennya terutama, karena kontennya sih nggak beda jauh, beda tipis-tipis paling ya beda format. Misalkan tahun 2021 nggak ada apa, nggak ada covernya, begitu aja mungkin. Atau bagi kalian yang pengen tentang Medu, kemudian ini saya ada judul terkait dengan Metaverse, tapi kita menggunakan Roblox saja, pembelajaran tutorial dengan Roblox gitu kan, ya. Atau pembelajaran apa dengan Roblox, nanti bisa menghubungi saya untuk judul itu, gitu. Bagi yang belum punya judul, kemudian ada beberapa judul lain, tetapi nanti aja kita diskusikan. Ya, ada kesulitan lain untuk sosialisasi sejauh mana untuk penetrasinya, ada kendala atau mungkin hal-hal yang mengganggu, misalnya menjadikan teman-teman saya itu banyak yang tidak tahu. Adakah keluhan seperti itu mungkin? Ini siapa ya? Mewakili angkatan-angkatan. Monggo dari angkatan 2020. Apa yang kira-kira di kendala di angkatan Anda terkait dengan PKM. Kemudian yang mewakili 2019 dan 2018. 2018 kemungkinan borderline ya. Banyak yang untuk 2018 besok banyak yang sudah lulus apa enggak ya di September, Oktober, Mas? Monggo 2020 dulu. Kepada teman-teman dari angkatan 2020, apabila ada yang menyampaikan atau menanyakan kendalanya, boleh langsung raise hand atau mungkin lewat kolom chat. Ya, curhat dong. Apa yang kira-kira kurang? Ya, Nuria, kita butuh masukan juga. Oke, terima kasih dokter atas kesempatannya, izin untuk bertanya. Mungkin ada nggak ya daftar-daftar apa saja yang perlu diperhatikan itu tanpa ini, kalau pedoman kan kita bukanya agak terlalu banyak gitu. Mungkin ada daftar apa saja yang perlu diperhatikan dalam proposal, terus mungkin aspek-aspek apa aja yang sekiranya perlu untuk diperhatikan untuk ditingkatkan, mungkin dalam segi judul seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, dokter, tadi kan disebutkan bisa bimbingan dengan dosen dari fakultas lain. Nah, itu untuk mencari dosen dari fakultas lainnya itu kami bisa menghubungi siapa gitu. Itu nanti kalau misalkan kita udah menemukan satu nama, kami langsung mengontak dosen terkait atau bagaimana ya, Dok? Matur nuwun. Ya, nanti tambah ya, yakin Nisa dan yang sudah berpengalaman termasuk para penggiat PKM. Yang pertama paling gampang sih sebenarnya template sudah ada di Bitly-nya tadi banyak itu. Nah, itu kan banyak template itu sudah ada keterangan apa yang dipentingkan di situ. Di antara banyak yang pentingkan di situ itu perbedaan PKM dengan produk yang lain. PKM itu mengutamakan why-nya, penalarannya di mana.
Kenapa ini menjadi sesuatu yang menarik, inovatif, dan gagasan yang unggul itu apa? Gitu. Dan nanti pembuktiannya. Maka perhatikan template. Jadi cari template-nya dulu. Aspek-aspek yang perlu ditingkatkan ada di template di situ. Kemudian yang kedua, untuk mencari dosen antarprodik, bagaimana caranya? Ya diskusi dulu di dalam grup Anda. Kira-kira yang ahli ini siapa? Dari skala S2 sampai dengan profesor, doktor, silakan. Anda cari, buat daftarnya. Kalau kesulitan menghubungi yang bersangkutan, ya gunanya klinik PKM di situ. Kasih aja namanya, kemudian nanti kami mencoba dengan radar kita, dengan relasi kita dari banyak prodi gitu untuk membantu buat pendekatan awal. Nah, nanti kalau sudah, jenengan tinggal bisa berkontak. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa Anda langsung berkontak saja. Kalau misalnya sudah informal, sudah ternyata lebih mudah, nggak usah nunggu, langsung kontak saja, gitu. Tidak masalah. Tapi kalau misalnya butuh, oh saya harus ada surat tugas, bla 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 bla, oke, kita akan selesaikan. Itu tugas dari klinik PKM di situ. Kita buat resepnya, gitu ya. Masih yakin ada tambahan, Mbak Nisa? Masih mute? Game atau non dokter? Oke. Ngono ya, Kin? Bener ya? Ya gitu dong, mungkin dong. Di dosen-dosen biasanya santai kok. Tapi kalau yang agak apa jenenge? Agak ribet, butuh surat-surat. Cara yang santai aja. Karena kan mungkin diskusi awal dulu. Kalau mau dalam banget, udah fix, ya silakan nanti akan dibantu oleh yang PKM. Oh iya, itu. Jangan ngaboti pikiran. Pikirannya ditenangkan, slow. Oke, kita diskusi santai sarasehan aja ya. Ya ada lagi. Tapi kalau sejauh ini dari gebiarnya lebih semarak dibandingkan tahun yang lalu ya, Nur ya. Oke, dokter. Sebenarnya teman-teman mulai banyak yang tergerak ke dokter. Tergerak nanti. Tahu apa enggak? Mereka sudah banyak yang tahu apa enggak terkait dengan ini? Kurang lebih yang kenal dekat dengan saya lumayan banyak dokter yang ikut. Ya mungkin untuk sosialisasi ini kurang ini ya dok. Makanya seperti sifatnya mungkin kurang dari ekspektasi. Oh iya, ya wajar. Wong tidak pandemi saja, tidak masih di dalam satu ini aja susah sosialisasi. Besok sudah banyak yang ke Solo ya. Semoga nanti kita lebih banyak bisa menggerakkan. Oke, yang lain ada mumpung ini 2019 ada diskusi kah? Jangan izin. 55 yang berbentuk orang baru 1, 2, 3 ditambah Hilmi, ditambah Nuriyah, ditambah tadi Farah. Tadi sudah ya, berarti ada 7 ya, sama MC 8 yang kelihatan suara dan wajah wujudnya. Yang 48 lain kayak turu. Ya, ada lagi? Baik, mungkin teman-teman dari angkatan 2019 atau 2021 masih ada yang ingin ditanyakan pada Dr. Dian? Di kebidanan, prodi psikologi itu kuat di PKMM-nya, selalu ada yang tembus PIMNAS, nggak pernah absen. Juara bertahannya untuk tahun ini harus kembali lagi
kebidanan kebidanan kemarin tahun kemarin ada yang lolos apa enggak ya? Kelihatannya belum ada ya juga ya. Baru sampai didanai saja ya, belum sampai Pimnas ya. Punyanya Bu Revi itu juga. Gitu. Kedokteran yang Pimnas tapi ikut ke ini MIPA dua-duanya. Oke, sudah. Monggo selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak Dokter Dian. Mungkin teman-teman masih ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Nanti ya mungkin kita rutin saja ya setiap hari Kamis atau Rebo, jadi hari ini ya, hari Sarasean 15 sampai 30 menit tanya jawab, ada saya di situ gitu ya. Mas yakin? Orang penggerak Cemute. Ya nanti bisa kita agendakan dok. Misalkan kita ada mungkin santai-santai aja, terus dibuat rutin. Misalkan ada keluh silahkan. Biar nggak formal gitu loh. Jadinya benar-benar kita have fun gitu loh melakukan PKM itu. 30 menit, 15 menit gitu. Usah terlalu formal. Oke. Sip. Matur nuwun Mas Yakin. Terima kasih juga Dokter Dian. Talk show. Dah? Mungkin dari Dokter Dian sudah cukup atau masih ada yang ingin disampaikan Dokter? Ya kalau saya tergantung forum sih. Kalau forum masih ada yang ingin diomongkan untuk Sarasian ya silakan. Waktu saya banyak. Kelihatannya mungkin ada beberapa sih. Ada yang pengen ini out gitu kan ya. Monggo sebenarnya nggak masalah. Baik, mungkin teman-teman misalnya ada yang belum mendapatkan tim atau kebingungan dalam menentukan judul, bisa ditanyakan di sini, bisa untuk resen atau mungkin kalau tidak memungkinkan untuk on mic jadi bisa lewat kolom chat. Kalau misalnya di sini belum kepikiran, terus ibaratnya udah cukup di sini, berarti selanjutnya mau kapan lagi Mas? Kita saya mau Rabu depan? Jam berapa kira-kira? Setiap jam berapa gitu kita Sarasian? Jam 4 sampai setengah 5 gitu? Teman-teman panitia kira-kira kapan bisa kita agendakan santai-santai gini? Nggak usah lengkap. Ya, jiwa oke lah. Maksudnya satu orang yang di talk show, 2 orang kita layani sampai dengan nanti masuk ke Pimnas ada talk show itu. Talk show sebelum mandi sore. Kesoran ya jam 4:30 baru mandi. Oke, berarti besok terdekat setiap kira-kira hari apa? Disepakati saja. Bentar aku yakin deh. Monggo Mas yakin aja. Ya, mungkin Selasa atau Rabu dok. Ya, salah satu dilatih Salah jadi satu. leader nih. Selasa atau Rabu? Selasa aja dok, Selasa sore. Oke, Selasa sore jam berapa? Jam 4 sampai jam 5 dok mungkin. Jam? Nggak usah panjang-panjang. Setengah jam aja sudah cukup. Setengah jam aja. Gitu. Jam 4 sampai 4:30 ya. Nanti Ya, dok, yang lain ceritanya mengalir saja kurang lebih setengah jaman. Atau kultum 7 menitan. Terserah. Pokoknya antara jam 4 sampai setengah 5. Ya, begitu teman-teman yang ada di sini mohon disebarkan ke teman-teman yang lain bahwa klinik PKM bekerja sama dengan Kastrat
itu akan mengadakan talk show rutin dengan setiap hari Selasa pukul 4 sampai dengan setengah 5. Silakan belanja masalah, lakukan semuanya, proposal dibuat dulu dan sebagainya sesuai timeline tadi. Demikian dari saya sudah cukup, saya kembalikan ke MC. Baik, sebenarnya saya ingin menambahkan untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak informasi seperti bagaimana sih cara upgrade judul dan lain sebagainya, bisa mengakses Linktree yang sudah disediakan di grup PKM masing-masing. Juga untuk terkait dosen pembimbing, teman-teman panitia nanti bisa minta tolong untuk membagikan kembali file dosen yang terlibat di research group. Jadi teman-teman bisa melihat referensi dosen siapa yang ingin dikontak. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ferdian, Mas Yakin, dan teman-teman semua yang sudah bertanya. Baiklah, dan akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Semoga kekhawatiran dan kebingungan teman-teman sudah terjawab semua di sini. Semoga kita semua diberi kelancaran, baik dalam menyusun proposal PKM maupun dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya sebagai pembawa acara sekaligus mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan antusias teman-teman di acara ini. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Semua kesalahan berasal dari saya sebagai manusia, sementara kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.